yang bikin saya kuat ya sama April. Betul. Cita-cita. Mental juga harus kuat. Akhirnya jadi kuat karena kami ini punya harapan, punya impian yang bukan cuma buat kami gitu loh. Tapi buat ya mungkin nyelamatin 5 anak, 10 anak, 20 anak mungkin kecil ya. Tapi buat kami itu satu prestasi yang mudah-mudahan itu jadi amal akhirat gitu aja sih. Kalau bisa lebih banyak kenapa enggak? Saat ini baru bisa 10, 20, satu waktu 200, satu waktu 2000 anak kita selamatkan. Kenapa enggak? Dan itu cita-cita gitu. Berarti memang bisnis ini dibuat juga untuk berbagi memang. Yes. Betul. Jadi dulu bapak saya itu, ini masalah bapak saya ini. Bapak saya itu dulu pernah bilang, kau tuh kalau mau bantu orang, jangan kau minta bantuan. Mau bikin pesantren, jangan kau minta bantuan. Kau cari duit, kau punya modal, kau beli tanah, kau bangun pesantren. Kau mau sekolahin orang, semampumu kau sekolahin anak orang. Jangan kau mau bantu orang, kau minta bantuan lagi dari orang. Nah, ini masalahnya bapak saya ngomong gitu ke saya. Jadi kayak ngasih wasiat gitu. Sehingga saya dan April akhirnya ya berjuang yang kami bisa. Kami punya anak asuh. Alhamdulillah, tahadus bin nikmah ya, puluhan lah yang kami pesantrenkan. Ada yang sudah lulus, ada yang masih sekolah sampai hari ini. Nah, ini cita-cita berikutnya adalah anak-anak dari bayi nih. Kita kumpulin dengan pengasuh-pengasuhnya, kita siapin rumah, terus mereka tumbuh kembang, terus mereka sekolah, kita sekolahin, kuliah, kita kuliahin, nikah, kita nikahin, habis itu mereka silakan pergi dengan kehidupan masing-masing. Sampai kayak gitu tuh, nggak tahu tuh di usia berapa itu, tapi balik lagi, udahlah ini impian, ini doa, ini harapan, semoga terwujud. Amin. Ini bulan suci Ramadan, bulan Ramadan apa sih yang dirasakan? Bulan Ramadan. Ramadan bulan yang istimewa karena banyak banget pahala, banyak banget keutamaan yang kalau dilewatin pasti sayang. Karenanya di detik-detik akhir jelang berpisah dengan Ramadan, tentu tidak ada yang tidak sedih, semuanya sedih karena kita akan nunggu 1 tahun lagi. Semoga panjang umur, kita semua sehat dan berjumpa lagi dengan Ramadan. Dan Ramadan kali ini benar-benar mengantarkan kita jadi manusia yang hebat, yang bertakwa, yang makin manfaat hidup dan kehidupannya buat banyak orang. Pak Bro sendiri ada keistimewaan nggak sih, kan bertepatan nih ya di 10 hari terakhirnya? Iya, betul. Sambil mengejar generasi. Iya betul, ini ulang tahun yang spesial. Tahun lalu juga masih di awal Ramadan. Nah, hari ini di 10 hari terakhir Ramadan yang orang ini udah banyak beritikaf, udah banyak berdoa gitu. Aku pun banyak berdoa meminta supaya ya di kehidupan aku ini aku banyak bantu orang, banyak manfaat untuk orang yang sayang sama aku atau orang yang aku sayang atau orang lain yang bahkan kita nggak kenal gitu. Makanya sekarang tuh fokusnya aku adalah di bisnis, support ustadz gitu, supaya makin banyak lagi orang-orang yang memang perekonomiannya bisa meningkat. Ayo kita bareng-bareng. Dan aku tuh bercita-cita banget memang untuk kayak ayo kita turun lapangan gitu. Kalau ustadz sibuk biasanya tuh orang-orang udah tahu aku udah orang lapangan banget, bisa langsung turun terus ngedirect semuanya gitu. Jadi serulah, banyak silaturahim sama orang, banyak teman gitu. Itu otodidak atau seperti apa sih? Belajar Kayak gitu. Mas. Alam yang ngajarin. Jadi, ya, kondisi gitu ya. Aku selalu bilangnya tuh kayak ya udahlah, kalau emang Allah lagi ngaturnya tuh ke arah sini, kita tuh tinggal ngikutin aja. Jadi saat ini aku juga banyak dari para agensi nih yang memang bergabung sama kita, makanya aku bilang ini udah kayak anak-anak aku semua, karena tiap kali ada masalah dikit, ada apa gitu ya, pasti nelfon, mami ini gimana ini. Nah aku tuh bilang oke, pelan-pelan ya kita lurusin ini. Jadi anak-anak kita sekarang udah tua-tua. Iya. Anak-anak agen. Iya. Jadi senang berbagi cerita. Aduh, pokoknya buat saya pengalaman yang saya belum pernah merasakan sebelumnya. April juga demikian. Selama ini kita suka menyibukkan diri dengan kesenangan sendiri, tapi sekarang kita nyibukin diri demi kesenangan orang. Udah kayak gitu tuh. Jadi gimana? Yuk kita samperin. Ada masalah apa? Apa kendalanya? Tengah malam telepon lagi. Udah. Saya bilang
Ini sekian tahun kita nih berusaha, sibuk nyenengin diri, sekarang sibuk nyenengin orang nih. Karena kalau nggak ditanggapin kan kasihan. Solusinya gimana, caranya gimana, itu nggak kenal waktu sudah teman-teman nih. Makanya mereka tuh kadang manggil saya tuh ayah, kadang manggil saya tuh babe. Kalau April tetap mami dia maunya. Nah, manggil be gitu. Tua banget gue dipanggil babe sama lu. Ya, mereka tuh manggil saya udah enak-enak aja, manggil babe, manggil ayah. Ya, walaupun masih muda, gue bilang anak gue tua-tua banget ya. Ustaz, tapi ini untuk anak-anak nanti apakah diajarkan untuk berbisnis juga atau mengikuti bapaknya nih? Jadi dakwah juga nih. Sebenarnya anak-anak tuh sekarang kayak udah kelihatan alur-alurnya gitu. Bakat-bakatnya. Kalau Sultan kan, saya tuh iseng nanya gitu, abang kita bikin bisnis apa yuk bang? Abang mau nggak kita produksi kerupuk atau kita produksi telur asin? Karena menurut aku kalau dia senang kucak-kucik ya kan, daripada mainan melulu, mendingan sesuatu yang menghasilkan. Terus dia bilang, nggak mau ah. So bang maunya apa? Bisnis busway. Pemerintah bang yang punya, pemerintah. Sultan mau bisnis busway Ya udah deh, mami doain aja jadi gubernur gitu udah. Terus kalau si Akil tuh dia sering lihat aku live kan. Terus kadang-kadang aku lagi bikin pembukuan lagi apa gitu. Mami, apa? Kakak tuh mau dong jualan, ke anak kecil tuh nggak boleh jualan di sosial media. Jadi gini aja nih, mami kasih beberapa barang, kamu tawarin temen di sekolah aja coba kayak gitu. Tapi kakak malu, kalau depan kamera katanya nggak ada yang lihat, dia nggak malu. Oh, iya. Jadi kadang-kadang kalau dia mau ya udah dia pura-pura aja. Ayo dibeli, ini harganya segini, sampai motorannya dikasih harga gitu. Kalau Mahir beda lagi. Mahir tuh selalu tiba-tiba masuk ruangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia salim dulu. Habis itu dia bilang, mami, aku nih bentar lagi ikronya naik level. Coba mami, ini hitung nih berapa lembar lagi. Terus dia ngaji di samping aku. Dia baca itu. Kadang dia baca ayat kursi, kadang dia baca apa aja ala-ala apa namanya. Yang dia tahu dah. Iya, pokoknya dia Mukanya yang apa yang dibaca apa ya. Yang dia hafal aja dah. Jadi gitu, jadi ini wah, Masya Allah. Dan dia bener-bener suka bertanya tentang apa secara detail. Jadi kenapa orang dipanggilnya ada yang kiai, ada yang ustadz, ada yang habib, ada yang syekh, perbedaannya apa. Jadi nanya udah kayak gitu. Oh, Iya. kalau Mahir tuh tajam, pertanyaannya tuh tajam. Kalau kita nggak bisa jawab aja kadang-kadang dijawab kayak belum waktunya, nggak dijawab nih anak penasaran. Gitu. Jadi Gitu. harus pintar-pintar. Malah kadang-kadang kita bilang sama orang rumah, pokoknya kalau Mahir nanya ya, kalau kalian nggak tahu Nggak ngerti, jangan jangan jawab. dijawab. Biar nanti ayahnya yang jawab atau saya yang jawab, karena itu akan jadi jawaban dia. Nanti dia bilang, loh kata om ini, kata mbak, Iya. lah ini ada salah jawab nih gitu ya. Mendingan diem jangan dijawab. Karena Mahir tuh ngerekam dan setiap pertanyaan butuh jawaban, setiap jawaban jadi pertanyaan lagi. Iya. Nah, itu Mahir. Seru banget Ustaz, parenting terhadap anak memang seperti itu atau seperti apa sih? Ya balik lagi, kita harus menghadapi anak pertama sesuai umur. Contoh lah ya, misalnya malaikat itu kuat. Ayah kuat. Bagaimana kalau ayah berantem sama malaikat? Nah, kuat di mata dia ini. Dengan kuatnya kita kan lain. Dia cuma tahu, oh malaikat kuat, ayah kuat. Bagaimana kalau ayah berantem sama malaikat? Menang mana? Ya menang malaikat dong. Lagi ngapain berantem sama malaikat loh? Katanya ayah kuat. Aduh, bingung nggak loh? Kuat menurut kita apa? Kuat menurut dia apa? Nah, jadi harus kayak gitu dah kalau mau Mahir tuh. Tajam dia. Dia nggak cukup berhenti pada satu jawaban. Kalau dia ngerasa nggak puas, dia tanya lagi. Terus dia desek. Sampai kemudian, males nanya mulu nggak dijawab. Saking sudah bingung. Aduh, nih saya mau jawab apa nih? Buntu. Karena pemikiran kita dengan dia kan lain. Aduh. Ini nanti lebaran gimana nih? Kalau saya sama Kak April udah ada rencana belum sih? Kayak gimana raya lebaran? Oh ya lebaran paling sekarang kan kita tinggal di mertua. Bogor ya. Jadi kan kita punya, Iya. aku kan jadi punya kampung Jakarta. Oh, jadi Balik Jakarta, mama juga kan masih di sana di Jakarta, jadi paling ziarah terus ke mama, ke Karawang paling gitu. Ustaz, ini juga menjadi envy lah bisa dikatakan untuk pasangan lain ini harmonis sekali. Apa sih tipsnya nih? Hingga Tipsnya? sebegininya harmonis sekali. Jangan terlalu serius. Iya.
Jangan terlalu serius, bener. Jangan terlalu serius, jangan terlalu dianggap berat gitu. Cerita yang enak-enak aja lah. Saya sama April tuh kalau cerita enak, maaf ya, di kamar. Kalau cerita nggak enak, di tempat makan. Udah itu aja resepnya. Ada yang nggak enak nih, duduk di meja makan, sambil ngopi, sambil ngemil, ngobrol. Tapi kalau di tempat tidur, tidak boleh cerita yang nggak enak, semua harus enak-enak. Harus happy sehingga tidur kita nyenyak. Gitu aja paling ngebagi part-part. Nah, yang kedua, jangan kalau ada sesuatu yang mau disampaikan yang kira-kira bikin pusing, ya entah pekerjaan, jangan pakai telepon, jangan pakai WhatsApp. Tunggu pulang. Sabar. Kalau enggak, karena mengganggu sekali itu. Mengganggu sekali kita di jalan apa. Nah, itu. Pokoknya apapun cerita, misal soal, wah ini ada agen gini, atau ini ada kerjaan gini. Udah, ini kita nih harus sepakat ya, ngomongin yang begini-begini pas udah ketemu muka. Jangan kalau di telepon, sebab kepikiran nanti. Dia akan kepikiran karena ini bagian pekerjaannya, saya juga kepikiran karena ini juga pekerjaan saya gitu. Berarti tahu waktu dan tempat. Yes, Ya. paling itu ya diantaranya. Kalau pertanyaannya apa sih tipsnya, ya lagi tahu waktu, tahu tempat, tahu apa namanya tema, mau bahas apa nih. Yang enak-enak ya udahlah bebas. Tapi kalau udah nggak enak, syaratnya jangan di tempat tidur. Paling nggak di tempat makan. Makan dulu, disiapin dulu. Biar baru diet ngobrol. ya. Dia mau ngomongin nggak enak biar diet, nggak nafsu makan. Kalau perlu dikenyangin dulu. Mungkin kemarin juga viral di rumah Bogor ya, mungkin seperti apa sih? Yang viralin kan lulu orang itu. Gue mau ngundang tahlilan. Ngundang tahlil, yang tahlilan gak ada, kenapa rumahnya doang nih. Tapi masya Allah banget ya rumahnya ya. Alhamdulillah kalau dibilang rumah impian siapapun boleh datang. Alhamdulillah, aku selalu bilang sama tamu, udah anggap aja rumah sendiri, mau minta minum, minta makan, minta sama Mbak. Jadi teman-teman juga, Mbak makan dong, minum, biasa lah kayak gitu. Iya. Teman-teman. Gue bilang ya udah anggap aja rumah sendiri, asal jangan minta sertifikat. Ya, itu keterlaluan tuh. Selama minta air, kita makan lah situ. Saya juga di belakang, kok kamu yang di depan. Minta aja mbak di depan. Jadi sesantai itulah mereka buka-buka kulkas, kalau ada makanan apa udah tanya Mbak aja lah. Mbak juga kayak gitu kan, jadi suka bercanda sama teman-teman ya, mau artis mau bukan artis juga udah bercanda aja gitu. Ngomong kalau rumah yang di Kebon Jeruk masih tempatnya? Disewain ya rencana. Disewain. Buat sinetron atau apa sih. Kalau orang mau bikin apa itu, vlog ya. Iya. Iya, Atau mau pokoknya bikin, studio ya gitulah. jadi Studio-studio lah, kalau ada yang mau silakan itu. Dipakai, dinikmati. Dijual juga tuh Ustadz, gimana Ustadz? Belum pasang pelang sih. Yang dijual. Pengen dijual. Oh, yang itu dong kalau mau dijual, yang istana. Istana Sin, Kenapa itu? mau Bogor. Ya kalau untungnya gede kenapa enggak loh? Pertanyaannya. Itu yang saya mau jual, yang Ini rumah juga, baru ini. Kafe juga kalau ada yang mau. Ini kita kalau ada yang mau jual. juga saya jual. Asal nguntungin ya. Cafe Sin Salabim. Kalau mau saya jual juga nih. Itu Istana Sin Bogor. Kalau mau saya jual juga nih. Pertanyaan kenapa dijual, Ustaz? Ya kalau nguntungin, kita cari duit buat apa? Benar. Biar bertambah kan duitnya. Ngejual sesuatu buat apa? Biar dapat untung kan? Ya kalau ngejual rumah untung, kenapa enggak? Ngejual mobil untung, kenapa enggak? Jadi jangan selalu diasumsikan, wih jual rumah, emang dia pedagang rumah. Tuh bos-bos properti tiap hari di dagang rumah. Cuman modal saya belum kaya Ono. Ono mah modalnya triliunan. Jual rumahnya saya paling satu, masuk lagi, satu, masuk lagi, gitu. Iya, ada kabar gegara nggak bisa buat bayar ngurus rumah ya, kayak misalkan listrik, inilah kan harus. Bener nggak sih tuh? Ya masa nggak dipikirin. Ya dipikirin lah. Jadi mau dijual karena memang Jadi keuntungan. cuan. Ini sering saya ngomong kok, kalau ada yang mau 80 miliar saya jual. Untung itu udah saya. Enak kan? Bagian dong kita. Wah, denger. Pokoknya mana itu? Apa istilahnya tuh, bukan calo, apa namanya? Broker. Yang Broker. Ayo kumpul semua. Cari yang serius. Itu ada berapa hektar sih, Ustaz? Enggak. Udah berapa enggak hektar? Cuman 4 ribuan. Tapi nggak sayang Ustaz? Maksudnya Iya, Enggak. kan baru jadi. Ada duit kan? Bisa bangunnya enggak? bisa dong. Pabrik semennya masih ada. Pabrik batanya masih ada. Tukang pasir masih ada. Tukang kuli-kuli nih udah Banyak. nelepon.
Ada lagi nggak proyek? Tenang, rumah gue laku, kita bikin lagi proyek. Tapi nanti nih lebaran ini menjadi salah satu ngadain acara pertama di rumah itu nggak? Atau gimana? Acara apa? Udah sering, Lebaran. udah Oh, sering kalau kita ngadain lebaran awal. iya pertama. Oh iya, insya Kalau Allah. lebaran pertama. Tapi kalau acara-acara kita ngumpul sama teman-teman, agen misalnya udah sering. Udah sering. April udah siapin baju-bajunya bareng Packing. Oh belum. baju-baju kembaran gitu nggak sih biasanya kalau Iya biasanya kan gitu ya, tahun-tahun minute. biasanya begitu. Tapi ini kerjaanku masih numpuk banget, jadi kayaknya nggak sempet. Dan anak-anak juga alhamdulillah tuh diajakin ke mall aja, terus dia bilang gini, mami baju melulu, nggak usah mami. Wah alhamdulillah nih, Nanti ya. ya udah kita pulang lagi yuk. Jadi pulang, cuma anak-anak cuma minta sarung tangan doang. Aku cuma minta sarung tangan, alhamdulillah. Jadi sampai sekarang ya udahlah pakai yang ada aja, santai banget gitu. Anak lucu. Oke. Udah. Oke, terima kasih semua. Oke. Selamat Helen. greeting boleh sendiri-sendiri nggak? Alhamdulillah, terima kasih pemirsa di mana saja yang sudah membersamai menemani kita hari ini di ulang tahun Milad April Jasmine. Miladnya tadi petasannya baru keluar ini. Yang ke-39. Semoga berkah, lancar semua, dan Ramadan yang tersisa sedikit lagi kita bisa nikmati dengan semaksimal mungkin. Dan tentunya saya beserta dengan April dan keluarga besar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.